Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Andini, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Kesehatan Masyarakat, yang akan melakukan wawancara bersama Bapak Agus selaku Kepala Desa di Desa Salakarya, Kabupaten Ciamis. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana situasi kesehatan pada masyarakat di Desa Salakarya ini, Pak? Kalau situasi kesehatan masyarakat Desa Salakarya, alhamdulillah sejauh ini baik. Adapun namanya juga kadang ada yang sakit, kadang ada yang belum berobat, tapi difasilitasi oleh pemerintah Desa Salakarya, kerjasama sinergitas antara bidan desa, terus kader-kader kesehatan, termasuk stakeholder yang ada itu amat sangat memperhatikan kesehatan masyarakat, termasuk kiprah dari Puskesmas Kecamatan Sukadana. Alhamdulillah membantu kami urusan-urusan memfasilitasi kesehatan, termasuk alhamdulillah juga di Desa Salakarya kita itu punya puskesmas pembantu atau pustu, ada penambahan tenaga medis. Nah, itu dimaksimalkan sebaik-baiknya oleh warga apabila ada warga yang check up kesehatan ataupun ada keluhan-keluhan permasalahan tentang kesehatan. Jadi sebelum hal yang tidak diinginkan sudah teratasi sejak awal gitu. Baik, Pak, untuk masalah kesehatan apa yang paling sering muncul di desa ini? Untuk kesehatan itu yang sering muncul biasanya ketika musim pancaroba, itu ketika pergantian suhu, banyak warga kami catatan-catatan ya, ketika ada informasi dari kepala dusun mulai RT/RW tentang warga yang sakit, kadang ada yang datang ke sini ke desa untuk difasilitasi pelayanan ke mobil desa siaga. Ketika itu saya lupa lagi bulan apa, intinya pergantian suhu lah istilahnya, dari musim kemarau ke musim hujan, banyak yang gejala batuk-batuk, gejala panas. Mungkin itu, tapi tidak berisiko fatal, bisa tertangani. Ditambah lagi kan di sini itu kan memanfaatkan bantuan pemerintah, diantaranya bagi warga kami yang kategori PKS atau yang di DTKS Data Terpadu itu mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Jadi alhamdulillah juga bantuan atau fasilitas dari pemerintah itu dimaksimalkan. Bukannya warga kami itu pengen sakit, tapi ketika waktu itu mereka tertolong. Kalau strategi dari pemerintahan desa ini Pak dalam mengatasi permasalahan tersebut, tadi kayak ada bantuan pustu ya, Pak ya. Kalau di sini udah ada program yang diterapkan ya, kayak program kesehatan? Kalau program kesehatan ya dari dulu, dari yang korelasi sama kesehatan dari stakeholder ataupun yang ada korelasi dengan kesehatan, alhamdulillah berjalan baik, sinergitas dan desa dan kader-kader kesehatan di sini seperti Posyandu semuanya juga telah berjalan yang membantu di pemerintahan kami, termasuk ketika itu ada yang program PHBS terus
yang sekarang lagi ini penanganan stunting ataupun yang itu, semua program pemerintah yang diinstruksikan oleh pemerintah atau dilaksanakan di desa kami gitu. Untuk tantangannya Pak, untuk tantangan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program kesehatan tersebut apa? Untuk kendala dikarenakan masyarakat kami ini banyak yang bekerja yang di luar kota, yang bisa pedagang ataupun ya kerja lainnya. Kalaupun di sini mayoritas petani, ada yang pergi ke ladang, pergi ke sawah. Ketika itu ada sosialisasi, kadang-kadang tidak semuanya tersampaikan, tapi dengan strategi door to door dari kader kesehatan, alhamdulillah itu bisa tersampaikan. Kalau dulu sih itu gimana cara ini PHBS, termasuk program yang itu ada dari puskesmas teh, yang muas diri itu survei muas diri ya, seperti tidak boleh merokok di ruangan itu, semuanya juga tersampaikan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, dan juga sampai sekarang mindset di masyarakat, paradigma yang itu udah sadar bahwa pentingnya untuk kesehatan, dikarenakan bagaimanapun juga kalau kita setinggi apapun pendidikan kita ataupun ini, ketika kita sakit kan kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa sekolah kalau sakit. Yang di sini dan program-program saya juga itu rencana ataupun strategi untuk di wilayah Desa Salakarya. Saya ini mengenal dasar pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Hal itu yang di pemerintahan kami yang terus didorong dan berupaya untuk menaikkan indeks kesehatan di masyarakat, termasuk fasilitas-fasilitas dari Kementerian Desa, regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu amat sangat berpihak kepada masyarakat, terutama bidang kesehatan. Kalau keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti kayak posyandu kayak gitu aktif atau enggak? Kalau itu aktif, karena kan di situ ada kader-kader, ada ketika itu ada yang bulanan ataupun mingguan, dari pihak kesehatan juga jemput bola, masyarakat difasilitasi, memberi pengertian ataupun sosialisasi bagaimana caranya memanfaatkan fasilitas seperti posyandu, termasuk posyandu bisa yang multifungsi ataupun apa, saya lupa lagi, termasuk saya menaikkan tingkatan posyandu itu, termasuk ini para lansia itu ada posbila apa itu ya, para lansia itu cek kesehatan. Sekarang ini ada rencana juga dari puskesmas bekerja sama dengan kader kesehatan yang berbeda. Ada yang di LP itu apa itu saya lupa lagi. Dari ini yang bersentral di posyandu itu memeriksakan kesehatan, termasuk seperti golongan darah juga itu ada. Iya, cek golongan darah. Baik Pak, mungkin harapan Bapak terkait kesehatan masyarakat di Desa Salakarya ini seperti apa? Kedepannya seperti apa? Ya, kalau harapan saya atas nama pemerintah, warga masyarakat Desa Salakarya semuanya itu bisa sehat, karena kesehatan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan itu yang luar biasa gitu. Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita tidak sehat, kita sulit beraktivitas. Apalagi masyarakat ini yang intinya yang mencari nafkah gitu, untuk menghidupi keluarganya. Kalau kita sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan penghasilan gitu. Karena di daerah saya
itu kebanyakan itu mayoritas itu petani dan buruh, bukan istilah pegawai negeri sipil itu sedikit gitu nih. Jadi mengandalkan untuk mencari nafkah itu dari buruh dan pertanian. Mungkin itu saja Bapak. Iya. Alhamdulillah sesi wawancara telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia diwawancarai. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.